Selalu ada alasan dan pertimbangan bagi seseorang untuk mengambil keputusan dan bersikap dengan segala konsekuensinya. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Jadi kami dari CGP Angkatan 10, Pak, niatnya, tujuannya untuk mewawancarai Bapak berdasarkan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil sebagai kepala sekolah di SMA Islam Atira Kajolalido. Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, Iya, silakan. di sini Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Intinya untuk kebaikan lah buat dua belah pihak yang sedang ini. Bagaimana itu Pak keputusan-keputusan dalam Bapak mengambil sebagai pimpinan SMA? Iya, jadi tentu punya dinamika tersendiri kan pengambilan keputusan setiap pimpinan. Mungkin pimpinan lain juga cara sesuai dengan semangat jiwa pemahaman kepemimpinannya kan seperti itu. Tapi untuk SMA memang harus by data juga pengambilan, salah satu adalah by data untuk pengambilan keputusan, kemudian kenyataan di lapangan seperti apa, kemudian bagaimana sumber data di luar dari itu, dari orang tua dan sebagainya, atau permasalahan pribadi guru atau dan sebagainya. Kalau saya melihatnya untuk pengambilan keputusan tentu ujungnya adalah bagaimana melihat baiknya, ya baik mengambil tindakannya, kemudian secara de jure-nya juga bagus kan seperti itu, karena kita punya aturan. Ya, kalau diperhadapkan pada dua kondisi yang harus diambil keputusannya, saya beri contoh misalnya ya, mungkin di kurikulum kita, kurikulum Merdeka tidak dikenal istilah tinggal kelas, walaupun di panduan juga mengatakan boleh-boleh saja. Ya, memungkinkan ada kondisi itu kalau indikator yang mendukungnya kuat, misalnya tidak pernah masuk kelas, apanya begitu, ya tidak pernah melihat orangnya, ya tidak ada proses kan, itu bisa saja itu. Tetapi kalaupun ada prosesnya, tentu cara pandangnya berbeda. Nah, antara ditinggal dulu untuk menyelesaikan fasenya atau naik kan gitu ya, mungkin bahasa orang tua tetap tinggal kelas ya, walaupun berbeda cara pandang karena itu juga pemahaman yang belum sampai ke situ ya. Saya bahasa kasar tinggal kelas saja yang kita kenal ya, tinggal kelas. Tapi kita pendidik, kepala sekolah tentu mengharapkan semua anak itu naik ya, walaupun ada mungkin beberapa guru mengatakan tinggal karena secara karakter tidak sampai,
kemudian secara akademik juga tidak sampai. Ya, tapi proses sering dihadir walaupun tidak maksimal. Ya, tentu kepala sekolah harus mengambil keputusan. Nah, dilemanya di situ. Ya, naik dengan egosentrisnya kepala sekolah atau tinggal dengan memperhatikan desakan guru karena tidak sesuai tadi kriteria alamiah naik kelas kan gitu. Nah, itu dilema di situ. Saya mengambil tersendiri kesannya tidak familiar. Ya, ikuti guru, saya membiarkan seperti itu dan pasti ada jalannya. Ya, karena kepala sekolah kan selalu ada jalan. Bagaimana baiknya, kecuali kalau memang sesuatu yang di luar tidak bisa ditolerir. Ya seperti menurut saya bisa ditolerir. Ya cari jalannya. Itulah leader kan begitu, cari jalannya. Kalau ada leader yang terjerumus ke semangat audiensnya karena itu sesuatu yang membuat keputusan itu hanya semangat sesaat saja itu, saya pikir dia harus kembali ke jalan yang benarnya sebagai leader. Karena dia lihat nih, karena kita kan pendidikan, ya bukan polisi yang menangkap pencuri kan begitu. Kalau polisi hitam putih, bersalah pun bersalah, hukum pidana kan begitu. Kita aturannya kan ada aturannya, tetapi masih melihat sisi baiknya orang. Ya itu sisi mendidik. Ya maka cari regulasi, cari standarnya untuk bisa menyelamatkannya. Tapi bukan selamat bilang otomatis ya. Iya tidak begitu, tapi cari prosesnya. Ya karena saya itu melihat prosesnya. Beri dia ruang dan itu terjadi di sini. Iya, jadi tidak semulus itu yang kita bayangkan bahwa kurikulum pendidikan tidak boleh. Karena kapan kita meluluskan, kita membangun mental yang tidak bagus kan begitu. Yang membangun sejarah juga yang tidak bagus. Situ mau otomasi kalau kurikulum itu tidak begitu. Ya salah paham orang. Tetapi bagaimana dia diberi tantangan, panggil orang tuanya, suruh tanda tangan. Karena yang begini butuh komitmen loh. Ya, yang selama ini tidak masuk kan tidak mencapai komitmennya. Ya walaupun dipanggil orang tuanya tapi tidak sampai sekarang beri ruang. Kalau saya sih beri ruang biasanya 1 bulan. Ya 1 bulan. Beri waktu 1 bulan melawan zona nyamannya. Kalau dia mampu lalui proses itu dengan berbagai tantangannya, misalnya menyelesaikan nilainya, tidak boleh terlambat selama proses 1 bulan itu. Nah, berarti dia ada maunya. Dia punya kemauan untuk lebih baik kan? Iya. Ya bisa lah ditoleransi. Ya ini mau baik. Kan begitu. Masa mau dihapus langsung begitu, kasihan kan? Kecuali kalau tidak pernah muncul. Ya, apanya mau diukur? Iya. Jadi saya pikir dilematisnya adalah kalau saya ambil jalan keluarnya yang terbaik buat anak itu. Ya, karena kita mendidik, melihat masa depannya. Hari ini mungkin kurang bagus, tapi setelah diberi perlakuan yang khusus menjadi baik kemudian dan bisa berhasil loh. Yang dikenal siapa? Saya di sekolah kayak itu, saya menjadi begini kan? Betul. Kira-kira begitu. Alhamdulillah Pak, dari jawaban yang Bapak sampaikan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terangkum dengan jawaban Bapak. Iya, jadi mungkin ada pertanyaan dari Ibu Kartia Pak mungkin. Iya, ini Pak, kalau misalkan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal begitu dalam sebuah Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Bisa dibantu? Iya, mohon maaf Pak, kami mengganggu waktunya Bapak. Saya di Iya Pak, ini ada tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai yang disebutkan kedua nilai yang berbeda. Jadi di sini ada beberapa sifat pertanyaan yang kami coba Bapak. Terima kasih banyak Pak. Mari teman-teman kita mulai nih. Mulai. Oke, ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, apakah dia dilema etika dan juga moral ya. Saya biasanya tetap mengambil values atau nilai-nilai dari sekolah atau yayasan ini sebagai patokan. Nah, kalau ada dilema, saya itu harus mengambil data seperti apa nilainya. Kemudian dari data itu kita mencoba melihat seberapa, kalau pelanggarannya seberapa berat, kalaupun tidak berat ya tentu follow up-nya itu ada beberapa tahap. Pertama misalnya
kita bisa saja memberikan coaching. Yang kedua kemudian ada warning, dan saya tidak sendirian. Saya biasanya melibatkan BK, guru-guru yang terlibat, dan yang paling penting adalah orang tua. Siap Pak. Mungkin langkah ke pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, ini bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau ada kasus-kasus seperti itu? Kalau di sekolah itu kami sepakat siapapun warga sekolah, guru, staf ataupun pimpinan di SD yang mendapati sebuah peristiwa, maka dia langsung mengambil inisiatif untuk menanggulangi. Kalau misalnya tidak bisa tuntas di saat itu, maka harus melalui BK, dan BK kalau mau ada urusan dengan eksternal, mereka akan menghubungi saya. Nah, eksternal ini bisa orang tua, bisa pihak-pihak rekanan kita juga, gitu ya. Nah, posisi yang paling strategis tentu kalau di sekolah itu kebanyakan adalah permasalahan yang dialami oleh siswa. Dan saya sebagai kepala sekolah, saya mewakili sekolah untuk bisa bukan hanya melindungi ya, tapi juga mempertahankan ataupun menunjukkan permasalahan ketika itu bermasalah dengan orang tua, seperti orang tua dan rekan-rekan. Terima kasih Pak. Mungkin dilanjutkan sama Bu Isra. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Biasanya yang paling dilematik itu adalah ketika pada unsur kinerja guru atau karyawan yang rendah. Di satu sisi kita sebagai atasan, sebagai pimpinan dan rekan kerja ingin mendorong dia meningkatkan, tapi memang ada beberapa orang, beberapa karyawan atau guru yang kapasitas dan motivasinya memang tidak ada. Skillnya rendah, motivasinya juga rendah. Nah, saya akan klasifikasi itu dalam 4 itu biasanya untuk guru dan karyawan. Yang pertama itu adalah the star, yang memang terbaik ya, skillnya tinggi, motivasinya juga tinggi. Yang berikutnya ada guru yang skillnya tinggi tapi motivasinya rendah. Ini juga masalah ini. Nah, yang ketiga ini yang paling jelek, skillnya rendah, motivasinya juga rendah. Kalau ini sudah out ini, tidak bisa dibina, jadi harus dibinasakan. Kalau yang di sini motivasinya tinggi tapi skillnya rendah, ini masih bagus karena dia kontribusinya ke organisasi atau ke sekolah itu tinggi, gitu ya. Nah, saya berkewajiban mengubah mereka untuk menjadi staff, gitu ya. Yang paling dilematis ketika decision akhirnya adalah harus ya dia sudah tidak punya komitmen, tidak ada menentukan perubahan dan harus semacam PHK ya. Itu paling dilematis. Oke, baik Pak, terima kasih. Namun masih ada selanjutnya, yaitu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, yang paling utama untuk penanganan masalah, saya memang tidak akan menangani sebuah masalah di depan banyak, gitu ya, yaitu terkait dengan sebuah pelanggaran ataupun sebuah masalah yang dilakukan oleh guru, bahkan siswa juga. Saya tidak akan menyelesaikan itu banyak karena akan menjadi beban secara moral dan beban tersendiri buat mereka. Yang saya lakukan makanya itu adalah saya setiap hari ketika itu terkait dengan coaching, terkait dengan motivasi kinerja guru karyawan, saya meluangkan waktu setiap hari, gitu ya, karena itu bagian dari pengembangan yang menjadi kewajiban saya. Mungkin satu lagi Pak terakhir, Boleh. ya Pak, adakah seseorang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah? Kemudian apa seperti pengalaman yang dapat Bapak ambil ketika memutuskan suatu dilema etika? Yang memudahkan untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah etika dilema etika ini adalah biasanya atasan saya langsung ya, dia memberikan pertimbangan yang kadang-kadang dari sudut pandang yang saya tidak lihat, gitu ya. Beliau
saya langsung bisa melihat dari sisi teknologi yang berbeda. Dan itu kita berikan. Setiap melalui ada masalah, kita tidak boleh menunggu dari satu sudut pandang, apalagi subjektivitas. Kita harus mendengarkan juga pendapat dari sudut pandang lain. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan jawabannya, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kami ke depannya. Siap. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa lama nih?